Cerita berlanjut ketika Xiao Yan telah menyelesaikan rapat dengan Kekaisaran Asosiasi Alkemis. Alhasil, mereka semua setuju untuk menyingkirkan sekte Misty Cloud yang mempunyai seorang elit Dousong bernama Yun Shan. Setelah 2 hari, Xiao Yan dan yang lainnya melakukan penyerangan ke Misty Cloud dan diketahui bahwa di sana akan diadakan pernikahan megah sekte Misty Cloud Yun Yun dengan Gu He. Pernikahan megah di sekte Misty Cloud antara pemimpin sekte, Yun Yun dan karakter utama, Gu He. Pernikahan ini menjadi acara penting bagi seluruh sekte, dan Gu He memiliki reputasi yang luar biasa sebagai Raja Pil Kekaisaran Jiama. Dalam aula besar, Yun Shan dan Gu He berbicara tentang masa depan sekte. Yun Shan menyatakan bahwa jika suatu hari nanti dia tidak lagi bisa memimpin sekte, dia percaya Gu He akan menjadi anggota penting di Misty Cloud sekte. Gu He menyatakan bahwa Yun Shan adalah pemimpin sekte saat ini yang sangat dihormati dan sedang dalam masa kejayaan, jadi dia tidak boleh mengucapkan kata-kata yang meragukan. Namun, Yun Shan menghasut Gu He dengan menyebut bahwa Xiao Yan, seseorang yang selalu diidamkan oleh Yun Er, akan datang dan menciptakan masalah karena pernikahan ini, mengingat sejarah hubungan mereka yang rumit. Gu He berjanji untuk melindungi pernikahan mereka dari gangguan apapun. Kemudian, topik pembicaraan beralih ke segel pada tubuh Yun Yun. Gu He berharap setelah pernikahan ini sukses, Yun Shan akan membuka segel tersebut sehingga Yun Yun bisa menikmati bulan madu tanpa gangguan. Yun Shan setuju karena dia merasa tidak baik menyegel gadis itu. Pada hari pernikahan yang diatur dengan baik ini, Yun Shan mengurus segalanya dengan baik. Dia merasa yakin bahwa jika Xiao Yan dan yang lainnya muncul, itu akan menjadi momen peringatan pernikahan mereka. Yun Shan kemudian meninggalkan aula besar karena urusan lain, dan Gu He sangat berterima kasih atas dukungannya. Namun, suasana berubah tiba-tiba ketika pintu aula besar ditutup tanpa peringatan dan kabut. Yun Shan, 希望这次你可千万别让我失望。 Pada akhirnya, kabut hitam menghilang dan aula besar menjadi normal kembali. Kemudian, pengantin wanita tiba, mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan wajah tertutup oleh kain merah. Namun, meskipun dihiasi dengan cantik, pengantin wanita itu terlihat seperti boneka kayu tanpa ekspresi sama sekali. Gu He dan Yun Yun resmi mengikat simpul merah, menandakan pernikahan mereka, dan mereka berjalan bersama menuju panggung pernikahan di tengah sorak-sorai dari para tamu. Yun Shan, dengan penuh sukacita, mengumumkan pernikahan Yun Er dengan Gu He di hadapan semua ahli di Kekaisaran Jiama, yang membuat suasana semakin meriah dengan banyak ucapan selamat. Namun, tepat pada saat itu, suara tajam dari angin yang melintas terdengar di langit. Semua tatapan segera tertuju pada sumber suara. Xiao Yan lalu berkata, "Pemimpin sekte Yun Shan, mengapa kamu terburu-buru? Belum diputuskan untuk hari ini apakah pernikahan atau pemakaman yang akan diadakan oleh Misty Cloud Sek hari ini." Di tengah keheranan dan ketakutan semua orang, ekspresi Yun Shan tenggelam. Kemudian, tercengang melihat Xiao Yan, pemuda berjubah hitam, muncul dengan sayap api hijau di panggung pernikahan. Penampilan tak terduga Xiao Yan di acara bahagia tersebut membuat semua orang terheran-heran. Yun Shan, dengan kaget, menyuarakan keheranannya, "Xiao Yan, aku yang lama bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu melarikan diri 3 tahun yang lalu. Pada akhirnya, nasibmu sama 3 tahun kemudian." Para tamu mulai membicarakan Xiao Yan, menyebut bahwa dia telah membunuh para ahli yang dikirim oleh Misty Cloud Sek untuk melenyapkan klan primer. Namun, mereka juga menyadari bahwa Misty Cloud Sek memiliki elit Dousong, dan Xiao Yan tidak akan mudah menghadapinya jika benar-benar bertarung. Xiao Yan mencoba memancing kemarahan Yun Shan dengan mengatakan, "Anjing tua Yun Shan, kamu telah menghancurkan klanku, klan Xiao. Jika kamu tidak menyerahkan kepalamu seperti seekor anjing, kemungkinan besar kita akan terlibat dalam pertempuran yang tak terhindarkan." Selama bertahun-tahun, Yun Shan telah menjadi pemimpin Misty Cloud Sek, dan hanya Xiao Yan yang berani memanggilnya anjing tua di depan banyak orang. Yun Shan melirik Jia Xingtian dan Fama, lalu berkata, "Apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi anak kecil ini yang tidak tahu luasnya surga dan bumi?" Jia Xingtian dengan tegas menolak tawaran Yun Shan. "Yun Shan, jangan kira kita tidak menyadari ambisi ganas yang telah dimiliki oleh Misty Cloud Sek selama beberapa tahun ini.
Kamu benar-benar pikir mudah bagi kita untuk diam dan tidak berbuat apa-apa? Yun Shan menanggapinya dengan sinis. Tak terduga kalian semua berani bersikap demikian setelah si bocah kecil ini kembali, yang dulu dipaksa keluar dari kekaisaran olehku. Baguslah. Karena kalian semua ada di sini, maka tidak ada lagi yang akan pergi dari sini hari ini. Gu Hi merasa marah saat melihat Xiao Yan dan yang lainnya muncul di bawah panggung pernikahan, terutama ketika wanita di sisinya gemetar ketika mendengar suara Xiao Yan. Rasa marah yang tak dikenal merayap di hatinya, dan dia bertanya dengan keras kepada Xiao Yan mengapa dia datang dan menciptakan masalah di Misty Cloud Sect pada hari pernikahannya. Xiao Yan merespons dengan acuh tak acuh, menyinggung bahwa Misty Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao, yang juga merupakan tindakan yang arogan. Dia menyatakan bahwa konflik darah antara mereka berdua tidak akan berakhir sampai salah satu pihak hancur, dan dia datang hanya untuk mengakhiri dendam itu. Gu Hi menantang tujuan sebenarnya dari kunjungan Xiao Yan, dan Xiao Yan mengejek pernikahan sebagai sesuatu yang tidak berarti. Dia menunjukkan kekuatannya dengan mengeluarkan serangan api ke arah pengantin itu. Ketika kain merah di kepalanya ditarik, terungkap bahwa wanita itu adalah Yun Yun. Xiao Yan mengecam Yun Shan, pemimpin Misty Cloud Sect, karena merekrut orang-orang kuat dengan cara tercela. Yun Shan berusaha menantang Xiao Yan tetapi Gu Hi meminta agar masalah itu diserahkan kepadanya karena terkait dengan dirinya. Gu Hi mengungkapkan keinginannya untuk memiliki Yun Yun bersamanya, menegaskan bahwa dia pantas bersamanya. Gu Hi marah karena Xiao Yan telah mengganggu pernikahannya. Dia menantang Xiao Yan untuk meninggalkan pernikahan tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut, atau jika tidak, dia siap melawannya karena bukan tipe orang yang bisa diintimidasi. Xiao Yan menolak permintaan Gu Hi dan menyatakan bahwa masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao dan Misty Cloud Sect, dan siapapun yang menghalanginya akan menjadi musuhnya, termasuk Gu Hi. Gu Hi menerima tantangan Xiao Yan dan berdiri menentangnya. Xiao Yan menawarkan 10 pertukaran pertarungan, dan jika Gu Hi tidak dapat mengalahkannya dalam 10 pertukaran, maka Gu Hi tidak boleh campur tangan dalam masalah antara Misty Cloud Sect dan Xiao Yan. Para saksi di bawah kaget mendengar janji tegas Xiao Yan. Gu Hi menerima tantangan tersebut, dan semua orang menjadi gelisah karena konflik besar yang sedang terjadi antara faksi-faksi yang telah berkumpul untuk menghancurkan Misty Cloud Sect. Hari itu, 100.000 tentara dari keluarga kekaisaran juga sudah bersiap mengelilingi kaki gunung. Jika Xiao Yan tidak bisa menahan Gu Hi dalam 10 serangan, maka serangan mereka akan berlanjut dan situasi semakin tegang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengepakkan sayap api batu giok hijau di punggungnya, membuat orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan panas yang mendidih. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, Xiao Yan berusaha menenangkan situasi. Namun, Gu Hi tidak bisa menahan diri dari merespons penghinaan dan campur tangan ini. Mereka bersepakat untuk 10 pertukaran pertarungan. Gu Hi menyerang dengan pedang api ungu, tetapi serangannya diblokir oleh penggaris berat milik Xiao Yan yang berubah menjadi perisai tebal. Wajah Gu Hi bergetar, dan ia terus menyerang dengan kekuatan Douki yang sangat kuat. Namun, setiap serangannya ditahan oleh Xiao Yan dengan tenang menggunakan penggaris beratnya. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan yang serius, dan suasana menjadi tegang dengan para saksi menyaksikan pertempuran sengit ini. Xiao Yan bertekad untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang bisa diintimidasi, sementara Gu Hi ingin membuktikan dirinya sebagai lawan yang tangguh. Pertarungan antara Xiao Yan dan Gu Hi berlangsung sengit. Gu Hi menggunakan teknik pedang Dou yang luar biasa dengan dukungan Douki ungu yang kuat. Namun, Xiao Yan menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mengendalikan penguasa beratnya dengan gerakan misterius. Gu Hi terkesan oleh bakat Xiao Yan, tetapi tidak mundur. Dia mencoba menyerang dengan pedangnya, tetapi penggaris berat Xiao Yan dengan kecepatan aneh menghalangi serangan itu. Namun, Gu Hi segera meningkatkan kecepatan serangannya lagi. Pertukaran serangan yang cepat terjadi antara mereka. Meskipun tampaknya kekuatan mereka seimbang, Xiao Yan menyadari bahwa Gu Hi mungkin memiliki kekuatan setara dengan bintang 4 atau 5 Dou Huang. Para saksi pertempuran tersebut ada yang tertawa terbahak-bahak, menganggap Xiao Yan sebagai bocah kecil yang arogan dengan kekuatannya yang kecil.
Namun, pertarungan belum berakhir, dan pertempuran sengit ini masih harus menemukan pemenangnya. Gu Hi menantang Xiao Yan untuk melihat bagaimana dia akan mengalahkannya dalam 2 pertukaran tersisa. Keduanya saling merasakan gelombang energi Do Uqi yang kuat dalam tubuh masing-masing. Yun Shan, yang duduk dengan tenang di panggung pernikahan, mengamati pertarungan itu dengan tatapan tajamnya. Dia menyadari bahwa meskipun Xiao Yan belum mencapai tingkat Dou Huang sepenuhnya, kekuatan tempurnya setara dengan seorang elit Dou Huang. Namun, Yun Shan meragukan bahwa Xiao Yan dapat mengalahkan Gu Hi dalam 10 pertukaran hanya dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan roh Yao Cheng yang ada di dalam tubuhnya. Xiao Yan melangkah maju dengan cahaya perak bersinar di sekitarnya. Kemudian, dengan kecepatan menakutkan, dia tiba-tiba lenyap di depan para saksi. Semua orang tercengang oleh kecepatan Xiao Yan yang luar biasa. Gu Hi mengepakkan sayapnya dan mencoba menyerang, tetapi sebelum dia bisa mencapai targetnya, Xiao Yan tiba-tiba muncul kembali dan membentuk segel tangan aneh dengan kedua tangannya. Gu Hi terkejut oleh kilatan dingin di mata Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan serangan Do Uqi yang kuat, menciptakan gelombang sonik yang mengakibatkan banyak ahli dari Mystic Cloud Sect merasa kesakitan. Gu Hi dengan cepat mengalirkan Do Uqi dan melepaskan serangan balasan. Dia melepaskan api ungu dari tinjunya yang membentuk elang ungu, tetapi Xiao Yan tidak gentar. Dia mengaktifkan kekuatan lotus inti api yang menutupi tinjunya dengan lapisan lendir hijau gelap. Dalam momen yang menegangkan, Xiao Yan menabrak dengan kecepatan menakjubkan, menghadapi serangan Gu Hi yang kuat. Semua orang menyaksikan momen itu dengan nafas tertahan, termasuk Yun Yun dan Yun Shan melihat kemampuan Xiao Yan. Tabrakan antara mereka menciptakan keheningan di langit. Tiba-tiba, Xiao Yan melepaskan kekuatan mengerikan dari tinjunya, menggetarkan api ungu Gu Hi. Setiap tempat yang disentuh oleh api hijau gelap dari tinju Xiao Yan membuat api ungu Gu Hi mencair seperti es yang mendidih, mengalahkan serangannya. Semua orang terkejut melihat kekuatan luar biasa Xiao Yan dalam pertempuran ini. Gu Hi kaget dengan serangan yang mendalam dan kuat dari Xiao Yan. Darah merah terang tercecer di hadapan banyak orang. Tubuh Gu Hi jatuh dari langit dengan lemah, Yun Shan yang agak suram melihatnya, melambaikan lengan bajunya. Gu Hi mendarat dengan wajah pucat. Sudut mulutnya berlumuran darah. Ekspresi tertekan tampak di matanya. Dia menyadari bahwa kekuatan menakutkan yang telah dilepaskan Xiao Yan sebelumnya adalah sesuatu yang tak bisa dia terima. Selain itu, dia merasakan bahwa Xiao Yan telah menarik beberapa kekuatan sebelum melepaskan serangannya. Jika tidak, dia mungkin akan menghadapi kesulitan mempertahankan hidupnya hari ini, bahkan mungkin akan terluka parah. Gu Hi yang berwajah pucat di sisi yang berlawanan. Tempat itu langsung benar-benar sunyi. Semua orang saling memandang. Mereka segera dan secara bersamaan bergerak menuju langit. Xiao Yan tampaknya telah menggunakan kekuatan luar biasa yang bahkan sulit diterima oleh Gu Hi. Gu Hi terlihat lemah dengan wajah pucat dan mulut berlumuran darah. Para karakter lainnya, seperti Jia Xingtian dan Hai Bodong, juga mengamati pertarungan tersebut dengan kagum dan lega karena kehebatan Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan yang menakutkan, bahkan mungkin dapat bersaing melawan Yun Shan, musuh besar mereka. Setelah pertempuran, Xiao Yan kemudian mengonsumsi beberapa pil obat untuk memulihkan kekuatannya. Hai Bodong juga menyatakan rencana untuk menghadapi pertarungan besar berikutnya, dan mereka memutuskan untuk menghadapi Yun Shan bersama dengan bantuan dari seorang guru misterius yang membantu Xiao Yan. Jia Xingtian juga menyatakan rencananya untuk memulai pertempuran besar dengan sinyal yang akan memberitahu pasukan untuk menyerang gunung di bawah pimpinan Yao Ye. Gu Hi, yang berada di tanah terbuka, akhirnya mengakui kekalahan setelah mengalami pukulan besar dari Xiao Yan. Orang-orang terkejut melihat Gu Hi secara terbuka mengakui kalah. Gu Hi kemudian berjanji untuk tidak campur tangan dalam masalah antara Xiao Yan dan Mystic Cloud Sect. Dia melihat Yun Yun, yang berada di bawah panggung pernikahan, dengan senyum pahit, mengakui bahwa Xiao Yan lebih kuat darinya. Gu Hi mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Shan dan meninggalkan Mystic Cloud Sect. Para ahli yang dia undang juga pergi bersamanya. Meskipun mereka memiliki hubungan dekat dengannya, mereka merasa bahwa tidak ada gunanya tetap tinggal karena karakter utama sudah pergi.
Sementara itu, Yun Shan merasa frustasi karena rencananya untuk untuk mendapatkan manfaat dari situasi tersebut. Yun Shan dengan acuh tak acuh melihat Xiao Yan di langit. Dia mengakui bahwa selama 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah menjadi jauh lebih kuat. Namun, Yun Shan juga menunjukkan rasa marah dan kegeramannya terhadap Xiao Yan. Xiao Yan menatap Yun Shan dari langit dan dengan sinis bertanya apakah Yun Shan akhirnya tidak bisa bertindak tenang. Yun Shan menggelengkan kepala, tersenyum, dan mengatakan bahwa jika Xiao Yan mengandalkan kekuatannya, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa lepas dari Mystic Cloud Sect hidup-hidup. Aura yang menakutkan menyembur dari tubuh Yun Shan, membuat banyak ahli di bawah panggung pernikahan merasa takut. Bahkan aura seorang elit Douzong sangat menakutkan. Xiao Yan menjadi serius saat merasakan kekuatan besar yang meluap dari Yun Shan. Yun Shan memang jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Sepertinya pertempuran ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Yun Shan menyatakan dengan tegas bahwa siapapun yang berani menyinggung Mystic Cloud Sect akan dihukum tanpa belas kasihan, dan dia ingin seluruh kekaisaran Jiama mengetahui hal itu.